Pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Pak, siang. Ini berapa kelas ya? 3. Ya, 3 kelas. 4 kelas seharusnya Pak. 4 kelas. Angkatan 2022 ya. Oke ya. Jadi kita mulai saja. Ini ada beberapa materi ya tentang biologi farmasi 1 ya. Nah, di sini sebenarnya biologi farmasi itu yang pertama ya itu lebih ke arah mempelajari botani ya atau tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, di sini saya dapat pertemuan 11 dan 12 itu terkait tumbuhan tingkat rendah dan proses respirasi tanaman ya gitu. Nah, tumbuhan tingkat rendah ini seperti ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang alga ya, tentang mikroalga. Nah, itu termasuk juga tumbuhan tingkat rendah. Jadi match ya, artinya saya sudah sedikit memberi penjelasan. Jadi di sini sebenarnya harusnya ini duluan gitu ya, baru kemarin bahan baku farmasi tentang mikroalga. Nah, di sini kalau kalian pernah tahu paku-pakuan gitu ya, lumut-lumutan gitu ya, kemudian alga. Nah, itu merupakan tumbuhan tingkat rendah yang biasanya tidak memiliki organ-organ penting ya atau organ-organ yang biasa terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi seperti akar, seperti batang. Itu dia punya akar dan batang tapi ya hanya punya akarnya saja gitu atau batangnya saja gitu ya atau batang semu begitu ya. Sehingga tidak memiliki cukup organ-organ yang menjadikan dia sebagai tumbuhan yang tingkat tinggi atau ini ya kompleks gitu ya. Nah, dari perkembangbiakannya juga ternyata tumbuhan tingkat rendah ini cukup cepat ya dalam proses perkembangbiakan karena dia biasanya pada umumnya terjadi proses seksual gitu ya tanpa dilakukan pembuahan. Jadi dia pada daunnya, pada batangnya atau pada akarnya gitu ya atau pada penampang ini batas antara akar dengan batang gitu ya itu bisa terjadi proses ini pembentukan individu baru gitu ya. Nah, di sini contohnya kalau dilihat dari gambar paku-pakuan ini ada beberapa sorus ya atau istilahnya sel telur gitu ya yang melekat pada daunnya gitu. Memang dari pangkal daunnya yang menghasilkan beberapa gamet gitu ya atau calon individu baru dalam bentuk buliran-buliran gitu ya. Kadang-kadang kita lihat itu ya pada pakis itu ada bagian bawahnya itu biasanya ada membentuk buliran-buliran kasar gitu ya pada penampang daunnya. Nah, itu nanti ternyata menjadi cikal bakal organisme baru yang disebut pembentukan spora itu ya, sporangium gitu ya. Nanti membentuk embrio, kemudian membentuk tanaman muda atau individu muda lagi ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang kelompok tumbuhan tingkat rendah ya, yang terdiri dari beberapa divisi ya. Jadi kita bagi berdasarkan divisi-divisi pada kelompok tumbuhan tingkat rendah ini. Jadi ada banyak sebenarnya ya, tapi nanti kita fokus ke yang paling banyak ya, yang banyak dimanfaatkan juga ya, dan terpisah sama biasanya bakteri sama jamur gitu ya. Kita pisahkan dengan itu. Karena ada sendiri nanti materi tentang mikroorganisme yang masuk ke dalam
lingkup bakteri dan jamur ya. Nah, di sini ada kalau bakteri Schizophyta ya, ada Cyanophyta kayak kemarin ya, ada apa? Mikroalga yang masuk Cyanophyta, ada Eugleophyta, ada Pyrophyta, ada Chirisophyta ya, Pheophyta, Rhodophyta gitu. Kemudian ada Mycophyta termasuk jamur yang berlendir dan jamur yang biasa gitu ya. Gitu. Ini Mycophyta dan Euphyta. Kemudian ada Lycaenophyta. Nah, ini nanti masuk dalam lumut kerak yang kita bahas ya di pertemuan hari ini. Kemudian ada lumut biasa ya, Bryophyta, ada Pteridophyta, itu ada tumbuhan paku-pakuan gitu ya. Nah, termasuk tadi ya di gambar di awal gitu ya, paku-pakuan. Ini ada nanti terdiri dari Pteridophytanya nanti terdiri dari Psilophyta, Lepidophyta, Calamophyta dan Pterophyta ya. Itu. Kita sebut alga, linces, sama paku gitu ya. Nah, yang pertama alga, dikelompokkan berdasarkan morfologi sel reproduksi, pigmen dalam, plastida sel vegetatif, dan macam makanan cadangan. Kalau seperti kemarin yang saya jelaskan kan masuk Cyanophyta ya, mikroalganya ya. Nah, dia biasanya memiliki pigmen fotosintesis karena dia kemarin saya sudah jelaskan dia ternyata bisa auto fotosintesis ya, autotrof juga ya, menghasilkan makanan sendiri ya. Dan dia punya pigmen lain selain klorofil ya, ada phycoerythrin, ada phycocyanin, ada karoten dan xanthofil sebagai sumber pati ya. Nah, ini terdapat pektin dan mukopeptida pada dinding selnya. Kemudian ada Eugleonophyta ya. Ini sama karoten xanthofil, Prophyta yang jenis yang lain itu juga ada karoten dan xanthofil ya. Ada Chrysophyta, ada karoten dan xanthofil juga ya. Kemudian ada Pyrophyta ya. Nah, ini sama juga. Hanya saja di sini menghasilkan cadangan makanan yang berbeda-beda ya. Ada yang menghasilkan pati, ya ada yang menghasilkan leukosin atau minyak, dan manitol ini. Manitol ini semacam ini pemanis ya, manis. Ini pada Phainophyta. Jadi beberapa dari alga ini rasanya manis gitu ya. Nah, ada Rhodophyta menghasilkan Floridean starch ya. Seperti ya, semacam pati juga ya, starch. Ini masuk divisi Chlorophyta ini spesiesnya cukup banyak. Ini lebih dari 7.000 spesies. Nah, ini tersebar di habitatnya di air tawar, air laut, darat, dan perairan lainnya gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Biasanya di daerah yang lembab. Gitu, karena dia membutuhkan ya, kita bisa bilang hidrofit gitu ya, air. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler ya. Ada uniseluler namanya Chlamydomonas ya, ada yang multiseluler Spirogyra dan Chara. Nah, dinding sel Permisi terdiri dari ya. Mohon maaf Pak, izin potong. Ini Pak ternyata untuk room yang ini limit Pak, cuman bisa join Iya. 100 orang. Oh, joinnya Tapi 100 orang. terus iya Pak, terus room 1 sampai 5 juga full nih Pak, mau atau cari room yang lain kah Pak? Tapi Gimana masih ya? lagi dicari juga sih Pak. Lama enggak waktunya? Kalau dari Bapak Pak, misalnya Zoom-nya aja di-record, nanti kami share gitu Pak, Zoom-nya kalau di-record gimana Iya, Pak? iya, boleh, boleh. Boleh waktunya, soalnya saya enggak lama soalnya ya. Silahkan di-record ya. Oh, jadi tidak masalah Kak, Pak, kehadiran Iya, yang tidak cuma 100 orang ini? iya, iya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak.
Sudah di-record belum? Sudah, Pak. Sudah. Kok udah ada notifikasi ya? Oh iya, Pak, saya recordnya yang dari laptop, karena kalau dari Zoom ini harus ada itu, Pak. Oh gitu. Sudah. Nanti berarti kalau di-record, nanti sampaikan ya sama teman-teman. Nanti saya kasih ini ya, saya kasih PR ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, ini divisi kloropita. Nah, masih klorofil ya kemarin ya. Kloro itu artinya hijau ya. Habitat air tawar, air laut, air darat, nah uniseluler dan multiseluler. Dinding selnya terdiri dari selulosa dan pektin. Pektin ya polisakarida juga ya. Kegunaannya bagian dari fitoplankton. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, ini ada di antaranya itu alga yang dijadikan konsumsi hewan laut ya, atau disebut fitoplankton ya. Fito kan artinya tanaman ya, jadi tanaman yang berukuran kecil sebagai produsen dalam ekosistem akuatik. Kemudian bahan makanan ya. Nah, ini dijadikan bahan makanan yang di beberapa negara ya. Ada di Oedogonium ya. Ada Spirogoria ini di India ya. Ini dimakan gitu ya. Biasanya dibuat sup atau dibuat salad gitu ya. Ini juga ada selada laut ini, Ulva lactuca ya. Ini karena mengandung seperti contohnya chlorella yang kita bahas kemarin ya, mengandung banyak sekali vitamin ya, mineral dan beberapa metabolit primer lainnya ya. Kemudian ada divisi Phaeophyta ya, ini sekitar 1.500 spesies ya. Ini biasanya di perairan laut ya. Ini kita kadang melihatnya sebagai rumput laut ini ya. Ini yang bentuknya pipih ya, pipih, rumput lautnya pipih dan panjang gitu ya. Habitatnya sebagian besar di laut, ya talusnya multiselur dan makroskopik, ya pigmen klorofil A dan C, karoten dan banyak mengandung xanthofil ya. Kemudian makanan cadangan, laminarin, manitol, dinding sel, selulosa, pektin, dan asam algin. Pembiakannya aseksual, ya, fragmentasi talus. Jadi pada bagian ini, bagian daunnya gitu ya, talus-talusnya gitu ya. Ini ada istilahnya pencabangan khusus gitu ya, atau yang kita sebut propagula ya. Jadi nanti terbentuk percabangan yang dimana nanti percabangannya mudah patah ya, kemudian nanti membentuk akar baru gitu ya, individu baru. Jadi semakin banyak dipotong gitu ya, kemudian dia melekat pada media gitu, yang disebut biasanya ke karang atau ke tanah gitu ya, itu nanti jadi individu baru. Makanya cepat sekali pembiakan, semakin dia jadi kecil gitu ya, patah-patah gitu ya, maka akan jadi individu baru. Nah, ini seksual dengan isogami, anisogami, dan oogami. Jadi dia akan melekat antara individu lain dengan individu yang lainnya gitu ya, untuk melakukan perkembangbiakan. Kegunaannya untuk makanan ya, di Jepang laminaria ini ya, namanya laminaria. Kalau kita lihat laminaria itu biasanya kalau alat kesehatan itu dibuat untuk ini proses membuka rahim gitu ya. Itu ada alat kesehatannya gitu ya, menggunakan bahan ini, tapi lembut gitu ya, dan tidak menimbulkan reaksi sensitivitas. Kemudian mineral ya, makrositis dan nereositis ya, penghasil kalium, natrium, dan iodium. Ya, memang banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini banyak menghasilkan ion-ion logam berguna gitu ya, begitu. Nah, ini algin pasti ya, kalau algin ya. Nah, ini dari laminaria, alaria, dan makrositis ya, ketiga merupakan
ya penghasil algin, ya alginat. Jadi biasanya kalau di farmasi ya itu untuk pengembang, ya. Jadi basis sediaan gitu ya. Kemudian ada manitol ya, sargasum. Nah ini yang saya bilang tadi ya, menghasilkan rasa yang manis ya karena dia mengandung manitol. Kemudian ada ini rumput laut yang biasanya kita lihat di laut itu ya. Ini masuk ke dalam divisi Rhodophyta ya. Habitatnya di laut sebagian besar, kemudian multiseluler, makroskopis ya berbentuk filamen pipih. Ya, ini kalau kita perhatikan itu dia pipih-pipih tapi karena dia kecil gitu ya. Jadi dia kelihatannya bulat padahal dia pipih. Menghasilkan pigmen klorofil. Nah, ini dia punya beberapa jenis ya. Beberapa jenis yang diantaranya itu masing-masing jenis itu memiliki warna yang berbeda-beda karena memiliki jenis pigmen yang berbeda. Ini contohnya ada klorofil berarti warna hijau, satofil, karoten kuning gitu ya, dan lain-lain itu ya. Dan sebagai makanan cadangan Floridian starch ya. Ini jadi panganan gitu ya, yang dinamakan Floridian starch ya. Sumber dari karbohidrat juga. Nah, pembiakannya seksual atau aseksual ya. Dinding selnya ada selulosa. Nah, sumber penghasil agar-agar ya. Ini contohnya dari genus Gelidium ya, sama Gracilaria ya, yang banyak menghasilkan agar yang baik. Kemudian juga bisa menghasilkan karagen, sama sebenarnya itu mirip ya, agar sama karagen. Cuma jenisnya saja ya, jenis polisakaridanya aja, ikatannya aja yang berbeda, sehingga terkadang kekenyalan dari agar itu atau kemampuan mengikat airnya itu berbeda. Jadi teksturnya aja waktu dijadikan olahan makanan itu berbeda, tapi sifatnya sama ya, mengikat air gitu ya. Ini sumber makanan itu dari Porifera sama Ridimenia ya. Kemudian penghasil mineral Piloporia, Neurosa, Acanthoporia, dan Spicifera ya. Kemudian ada divisi Lycaenophyta ya. Nah, ini masuk ke dalam lumut kerak atau kita sebut Lichenes ya. Lichenes. Nah, ini hubungan antara jamur dan alga ya, ini adalah simbiosis mutualisme. Jadi si alganya itu ada di tengah-tengah gitu ya biasanya ya. Nah, di antara sisi jamur yang berbeda gitu ya. Komponennya ya ini Ascomycetes ya, paling banyak 96%, Basidiomycetes ya, sama Deuteromycetes ya, salah ketik ini. Jadi ada 3 jenis jamur ya yang bersimbiosis dengan alga ini. Jadi peran jamurnya di sini menyerap air dan mineral dari udara dan memproteksi dari perubahan fisik, suhu dan intensitas sinar matahari. Nah, itu adalah simbiosis mutualismenya ya. Jadi jamurnya itu melindungi si alganya supaya dia dapat menyerap air ya sebagai lingkungannya si alganya ya, karena dia harus banyak ada air gitu ya. Kemudian sebagai proteksi juga terhadap lingkungan dan sinar matahari. Jamurnya itu disebut mycobion ya, sedangkan alganya disebut phycobion. Ada myco kan dari mycocetes gitu ya. Kalau alga phyco. Ya. Kemudian ada dari Chlorophyta ya, ini termasuk alga atau lumut Chlorophyta ya. Ini genusnya Trebosia, Rentepohlia, Chlorella, Cocomycia ya, dan lain-lain. Ada Cyanophyta, Nostoc, Stigonema, dan lain-lain. Nah, jadi
sebenarnya ini adalah alga yang bersimbiosis sama jamur gitu, sehingga kalau kita pisahkan dari jamurnya ya, ini termasuk di dalam divisi alga yang tadi ya, gitu, Phyta cyanophyta gitu ya. Tapi karena dia bersimbiosis jadi individu baru gitu ya, maka dia punya namanya metode untuk berkembang biak sama juga gitu dengan alga yang lain gitu ya. Nah ini ya penjelasan gambarnya ya. Jadi ada 3 lapisan ya, matriksnya ya. Nah di tengah-tengah itu ada alga misalnya chlorophyta gitu ya. Maka dia diselimuti oleh fungi. Nah, fungi ini yang masukkan warna-warna yang sebenarnya bukan warna alganya gitu. Kan kalau dilihat dari batu karangnya itu warnanya kuning gitu ya. Kuning itu diperoleh dari warna fungi yang menutupi alga. Kegunaan ya, yang biasa digunakan dari eh, spesies Setria islandica, Evernia pulnastri, dan Lecandra esculenta ya. Ini sebagai pewarna ya, pernah dipakai sebagai pewarna untuk benang wol dan sutra. Ya. Rosella spesies ya, Lecanora spesies, dan pewarna ungu yaitu orchil, woodbear, dan litmus. Ya. Jadi ada yang warnanya ini ya, warnanya ungu ya, ada yang warnanya kuning. Kemudian ini juga bisa jadi sumber parfum ya. Nah, dari Evernia pulnastri ini ya juga jadi parfum ya. Bukan hanya berwarna aja, tapi juga bisa memiliki aroma. Karena dia memiliki apa namanya, substansi minyak ya. Jadi ada kelenjar minyaknya ya sebagai bahan dasar parfum. Nah, ini juga digunakan ya. Ada yang digunakan yang dari Parmelia dan Ramalia ya untuk pewangi sabun ya. Dan Prancis parfum di Prancis Selatan ya, dan Yugoslavia jadikan wangi-wangian gitu ya. Dan alkohol dan kimia lain ya, ini juga bisa menghasilkan ya alkohol ya. Kita tahu ya, alkohol itu diperoleh dari perombakan polisakarida rantai pendek ya. Misalnya kemarin saya sudah jelaskan itu ada apa namanya, galaktosa, fruktosa gitu ya. Itu diperoleh dari polisakarida itu gitu ya, kemudian difermentasi menghasilkan jenis alkohol gitu ya. Alkoholnya di sini bisa metanol atau alkohol jenis lainnya. Dan dia juga menghasilkan asam oksalat. Jadi kristal oksalat gitu ya. Banyak kristal oksalatnya. Kemudian dijadikan obat. Nah, ini ada beberapa yang dijadikan obat sudah ya. Alga ini ya. Jadi ada dari Lobaria pulmonaria ya, digunakan untuk penyakit paru ya. Jadi gangguan sistem pernapasan atas ya, digunakan ekstrak dari Lobaria pulmonaria. Ada juga yang digunakan untuk obat sakit kepala ya, dari Palmeria surcata dan Cetraria islandica ya. Itu untuk mengobati sakit dada ya. Ini biasanya rongga dada gitu ya. Ini biasa pernapasannya juga gitu pada paru-parunya ya. Nah ini ya, kalau dilihat ya seperti lumut ya, memang lumutnya di dalamnya itu ya ada tertutup jamur gitu ya, seperti berjamur kayak terkontaminasi gitu atau diserang jamur gitu ya. Padahal dia memang bersimbiosis dengan jamur alganya. Lumut ya. Kalau lumut kan kita tahu ya harus ada pada kondisi yang basah.
spesies dari Parmeliaceae ya, Usniaceae dan Cladoniaceae merupakan penghasil antibiotik untuk melawan bakteri gram positif. Seperti Pseudomonas kemarin ya, Pseudomonas aeruginosa. Itu contoh gram positif yang bisa dibunuh ya, atau dihambat pertumbuhannya dengan beberapa spesies-spesies dari lumut ini. Asam unseat digunakan untuk membunuh Streptococcus hemolyticus ya, pneumococcus dan bakteri tuberkulosa. Makanya tadi itu jelas ya bahwa dia sangat baik ya digunakan untuk pengobatan saluran pernapasan atas ya, karena dia dapat membunuh ya, karena memiliki asam unseat ya, bunuh Streptococcus hemolyticus, pneumonicus dan bakteri tuberkulosa. Semuanya ini adalah mikroorganisme yang menginfeksi saluran pernapasan bagian atas atau kita sebut ISPA ya. Asam barbatat ya, namanya asam barbatat dan asam roselat digunakan untuk membasmi bakteri tuberkulosa. Lingkungannya pionir dalam ekosistem ya, jadi memang sebagai ini tadi produsen atau jasa ternik yang digunakan untuk fitoplankton juga ya. Komunitas awal dari proses suksesinya gitu ya, indikator pencemar udara. Jadi memang kalau sudah ada lingkungan yang cocok untuk dia tumbuh gitu ya, nanti dia jadi suksesinya. Jadi awal pertumbuhan untuk jadi ini ya, jadi tanaman yang mayoritas pada perairan gitu ya, jadi menutupi perairan. Saking cepatnya pertumbuhan dengan melepaskan ini ya batangnya gitu ya, kemudian dia tumbuh lagi ya. Kemudian yang ketiga tumbuhan paku ya, atau Pteridophyta ini yang paling banyak dimanfaatkan dan banyak diteliti oleh ini ya farmasi ya, karena memang di Indonesia ya kita punya hutan hujan tropis yang dimana banyak sekali tumbuhan paku-pakuan ini pada daerah yang lembab dan tinggi akan cahaya matahari ya. Merupakan kelompok tumbuhan berklorofil nih. Berklorofil juga dia memiliki organ-organ yang berdiferensiasi menjadi batang, daun, dan rizoid. Jadi dia punya batang dan daun ya, dan ada rizoid. Memiliki ikatan pembuluh terdiri atas floem dan xilem ya, bersama dengan kelompok tumbuhan berbunga dikelompokkan menjadi Trachenophyta yang menghasilkan spora, disebut homospora dan heterospora. Homospora ini adalah bentuk dan ukuran spora yang sama, sedangkan kalau heterospora ini sporanya berbeda-beda dari ukuran bentuknya. Terdapat penggiliran antara generasi gametofit dan sporofit. Ya, ada yang menghasilkan spora gitu ya, ada yang dia dari biji yang menghasilkan pembelahan secara gametofit, pembelahan sel. Generasi sporofit hidup dominan generasi gametofit berukuran kecil dan disebut protalium ya, yang menghasilkan sel telur dalam archegonium dan anterozoid ya, dalam antheridium. Jadi ada anter. Ya, anter itu kalau di bunga itu ada anter, ada polen. Itu adalah kepala sari itu ya. Ya semacam gitu, karena dia ada si pakunya, ada beberapa paku yang memiliki bunga gitu ya. Jadi dia punya polennya, punya anternya gitu ya. Jadi seperti kalau kalian tahu ada istilah madu pahit ya. Madu pahit itu bukan madunya dikasih zat pahit, tapi madunya asalnya memang pahit gitu. Itu kenapa bisa pahit? Bukannya madu itu dari sari bunga itu dibawa lebah, kemudian rasanya manis ya. Ternyata saat lebah itu mengambil sari bunga gitu ya, pada kakinya itu kan banyak bulu-bulu halusnya gitu ya. Bulu-bulu halus itu dia nempel si polennya ini, polen atau anternya ini ya, anter pada bulu kakinya yang terbawa pada sarang lebahnya ya, kemudian terekstraksi dalam sari bunga yang
dia taruh di sarangnya itu, sehingga menghasilkan rasa yang berbeda ya setiap hasil madu gitu ya. Nah, siklus hidup paku homospora. Nah, ini homospora ya. Jadi ada homospora, ada heterospora. Contohnya adalah Equisetum, Lycopodium, Adiantum, Polypodium, dan Alsopita ya. Jadi ini paku-pakuan ya. Nanti paku-pakuan ini menghasilkan ini ya, telur ya, telur atau ini embrio gitu ya, itu masuk ke dalam berbentuk ini, berubah jadi biasanya ada di permukaan daunnya gitu atau di penampang daunnya ya, berubah ya di atas itu ya, sporangium, kemudian jadi rhizoid, memiliki rhizoid ya si telurnya, kemudian dia ya, berubah menjadi bentuk daun yang utuh dengan disertai akar gitu ya, dan dia nanti dia menjadi apa namanya, paku yang muda gitu ya. Sedangkan hidup paku yang heterospora ya, dari metosis ya, megaspora jadi gametofit, archegonium, dan telur. Nanti telurnya jadi zigot dan terjadi pembelahan, kemudian jadi individu baru. Seperti itu ya. Daunnya ya, kalau kita perhatikan ternyata pada daun itu nanti ada ini ya, pembelahan secara hetero ya, yang tadi ya. Nah, ini ada cikal bijinya ya, yang nanti rotok menjadi individu baru dalam proses pembentukan embrio. Jika pembuahannya itu secara steril gitu ya, atau budidayanya itu regenerasinya itu ya secara steril, maka dia tidak membawa sporangium. Tapi kalau dia secara fertil membawa sporangium dan dinamakan sporofil. Ya, sporanginya bisa terdapat pada Sorus, Strobilus, dan Sporokap ya. Strobilusnya ya, kayak bonggol jagung itu ya. Strobilusnya dia banyak menghasilkan spora-spora, itu nanti bisa tertiup angin atau terbawa oleh hewan-hewan, misalnya ada lebah gitu ya, maka dia akan terlepas. Dapat membentuk mikrofil, urat daun ya, atau makrofil ya, besar daripada satu urat daun. Daun monomorfik dan diomorfik. Bentuknya sama, ya, semuanya itu dia punya bentuk antara kelopak dari daunnya ya, bentuk daunnya itu kan misalnya ada cabang tiga, ketiganya itu sama, itu disebut monomorfik ya. Tapi kalau dia berbeda-beda dimorfik. Kenapa dia bisa terbentuk monomorfik? Karena dia apa namanya, pembelahannya berdasarkan non fertil ya, atau steril ya, atau tanpa terjadi pembuahan oleh sel jantan gitu ya. Nah, tapi kalau dia dimorfik ya, bentuk daunnya berbeda-beda, maka dia fertil ya, harus dibuahi. Berdasarkan habitatnya, paku dapat dikelompokkan berdasarkan paku terestrial, epifit, dan akuatik. Nah, jenisnya ya, ada dia terestrial, artinya dia mendominasi suatu wilayah gitu, padangnya padang paku-pakuan semua. Epifit sebagian, dan akuatik itu artinya dia hidup di air ya. Epifit itu ini apa namanya,
eh, numpang gitu ya, numpang sebagian gitu ya. Jumlah total tumbuhan paku lebih dari 13.000 jenisnya masih hidup. Ukuran paku-pakuan yang hidup pada saat ini lebih kecil dibandingkan paku purba. Dulu paku purba artinya dulu banyak sekali gitu ya. Sekarang sudah banyak yang punah ya, karena mungkin banyak yang konsumsi juga gitu ya, hewan-hewan konsumsi atau iklimnya sudah berbeda gitu. Jadi dia tidak bisa hidup lagi. Dari 4 divisi ya paku-pakuan ini ya, dari Psilopita, Lepidopita, Calamopita, dan Pteropita ya. Ada divisi Lepidopita ya. Nah, ini berkembang secara sporofit ya. Jadi ada spora yang melekat pada batang, daun, dan akar ya secara rhizoid. Jadi di akar itu juga ada ya, pada tanaman tingkat tinggi juga ada yang berkembang biak dengan cara rhizoid gitu ya. Atau kita sebut itu stolon gitu ya. Seperti contohnya murbe ya. Murbe, temannya murbe itu strawberry gitu ya. Ya, atau rumput teki ya. Jadi nanti ada semacam batang ya yang tumbuh pada akar. Nah, tapi itu batangnya batang semu gitu ya. Jadi bukan fungsi batang gitu. Jadi mirip kayak batang tapi dia tumbuh di nampang akar yang nanti bergerak pada lingkungan tanah yang berbeda yang agak cukup jauh, kemudian dia membentuk individu baru ya. Gitu. Jadi dia bersambung-sambung itu, terpilin gitu ya. Jadi antara organ satu dengan yang lainnya. Ya. Daun mikrofil umumnya tersusun berbentuk spiral ya. Sporanium di permukaan atas sporofil, namanya sporofil atau strobilus ya. Terdiri atas satu kelas ya, Lycopodidae yang tersusun atas 4 bangsa, yaitu Lycopodiales, Selaginales, Lepidodendrales, Isoetales ya. Kemudian ada bangsa Lycopodiales ya, suku Lycopodiaceae. Kalau kita lihat ya, ada Lycopodium cernum ya, ada Lycopodium carinatum, Lycopodium clavatum. Ini kalau kita lihat banyak ya, banyak yang dijadikan tanaman hias ya. Nah, karena dia hidupnya sporofit ya, jadi dia hidupnya itu melekat pada pohon gitu ya, numpang gitu. Epifit ya tadi, sorry, bukan sporofit, epifit ya, numpang gitu ya. Nah, fungsinya ini Lycopodium cernum ya, ini paku kawat. Nah ini banyak menjadikan tanaman hias ini. Ternyata sebagai obat kulit, batuk, dan bisul. Biasanya tumbuh di ini nih, batok kelapa gitu ya. Biasanya ditanam di situ ya. Sama juga ini ada umpai lubang apa ini? Lycopodium carinatum ya. Sebagai pencuci rambut ya. Saya kurang tahu juga di lumat ya, kemudian mengandung semacam cairan gitu ya di dalamnya yang digunakan untuk mencuci rambut. Kemudian ini ada Lycopodium clavatum ya, atau ada namanya Rendiuk atau Purwalata. Nah, ini biasanya hidup langsung di tanah ya, ini sebagai pembungkus pil. Jadi ada ini ya, selaput pada pil itu ya yang mengkilat, itu diperoleh dari Lycopodium clavatum ini ya. Dan ada bangsa Selaginellales ya, atau suku Selaginellacea ya. Nah, ini sering saya lihat ini ya. Ini memang untuk membersihkan darah ya, dia sebagai obat
tradisional untuk perdarahan gitu ya. Ini saya pernah sering lihatin tanaman. So ada Selaginella wildenowi, ini enggak ada ini di Indonesia. Yang ada itu Selagla plana itu. Kemudian ada divisi Calamophyta ya. Divisi Calamophyta ini juga dia berkembang biak menggunakan sporofit ya, jadi menghasilkan spora itu di bonggolnya itu ya, di anternya itu ya. Itu nanti ketiup angin atau dia tersentuh hewan gitu ya, dia akan terbang itu serbuk-serbuk anternya gitu ya. Nah, nanti dia hinggap di tanah atau melekat di pohon gitu ya, akan jadi pakuan baru gitu ya. Batangnya berbuku-buku, seperti ada nodus-nodusnya atau kayak bambu gitu ya, ada nodus-nodusnya, ada buku-bukunya ya, atau ruas-ruas ya istilahnya. Kemudian daun mikrofil atau makrofil tersusun dalam lingkaran pada nodus. Nah, jadi ada daunnya itu ya, lingkar tersusun dalam lingkaran, itu gambar yang jelas ya, pada ruas-ruasnya. Kemudian terdapat juga alur-alur ya, alur-alur pada ruas tersebut. Sporangia dibawa oleh sporangiofor. Sporangiofor membentuk strobilus. Ini ada yang masih dapat ditemukan di alam ya. Yang pertama adalah Equisetales, suku Equisetaceae. Nah ini ya, ada rumput-rumputan ya. Nah, ini banyak di sawah gitu ya biasanya. Disebut rumput betung atau paku, ekor kuda, obat analgesik, sakit tulang, diuretik, bahan penggosok ya. Karena dia banyak mengandung silika, ya dijadikan alat penggosok. Ya. Padahal di sisi yang lain dia juga bisa jadi obat ya, analgesik dan penyakit tulang ya. Juga sebagai diuretikum ya, untuk memperlancar kencing. Nah, yang biasa jadi obat gosok atau bahan penggosok itu ya adalah Equisetum hemale, itu yang sebelah kanan. Ada juga yang besar nih, disebut Equisetum permateia. Nah, ini seperti bambu ya. Unik sekali bentuknya. Ini paku-pakuan. Apa sih dia membentuk paku-pakuan yang relatif terdapat zat lilin pada daunnya, kemudian daunnya bentuknya kecil ya, karena untuk mengurangi penguapan ya. Dia memang butuh kandungan air yang tinggi. Kemudian ada divisi Pterophyta ya. Sama ya, sporofit dari batang daun akar. Daun makrofil terdiri atas petiolus, lamina, bisa terbagi dan membentuk racis ya. Daun muda menggulung, umumnya sporangia dibentuk di tepi daun atau permukaan bawah daun, ada pula yang dalam sporokarp ya. Jadi ada ya seperti paku-paku pada awalnya itu kan ada pada penampang bawah daun itu ya. Tapi ada juga yang heterospora, jadi tidak hanya spora dihasilkan pada daun juga ya. Hanya terdiri atas satu kelas ya. Filicine, dua anak kelas yang masih hidup, Euporangiate dan Leptosporingiate. Ini sporangia yang berkembang dari satu sel, yang satu berkembang dari satu sel pemula. Nah ini ya, ini banyak sekali di Kalimantan ini. Anak kelas Eusporangiate ya. Ini bangsa dari Ophioglossales ya, dari suku Ophioglossacea ya. Ini ada Helminthostasis selanica ya. Ini tapak jalak ya. Obat batuk, kerjian dan disentri. Ada juga Ophioglossum pendulum ya, daun rambut. Nah, daun pencuci rambut, obat luar ini.
Nah ini kalau yang Helminthostasis zelanica yang gambar di atas itu, kalau di Kalimantan namanya tunjuk langit ya, tunjuk langit ya. Saya sudah beberapa kali tuh keliling Pak di daerah Kubar dan di daerah Kota Bangun ya. Itu saya banyak dapat tanaman ini ya, masyarakat sekitar digunakan ini untuk afrodisiaka ya, atau obat kuat ya bagi laki-laki ya. Nah ini si tunjuk langitnya ini, tapi saya lupa itu bagaimana cara konsumsinya. Nah ada bangsa Maratiales ya, suku Maratiaceae ini disebut paku besar, Angioteris amboinensis ya, akar beri-beri. Angioteris teracea, gajah ya, pada daunnya untuk digunakan nyeri perut. Kemudian Angiopteris ya, efekta, paku mundung ya, akarnya mencegah perdarahan setelah keguguran, batang obat babi. Jadi memang ada beberapa tabib ini ya di desa kampung-kampung itu, tabib khusus untuk persalinan gitu ya. Nah, dia punya ramuan-ramuan, salah satunya adalah paku-pakuan ini ya. Ini tadi ya. Ya, ada anak kelas dari Leptospora niate ya, bangsa Filisales, suku Schizaceae ya. Ini sering saya lihat ini rumput bulu merak ya, untuk obat batuk, radang amandel setelah bersalin. Ini ya, ternyata merupakan ramuan dari tabib-tabib ini, tabib-tabib atau pakar tradisional yang digunakan untuk pasca persalinan ya. Kemudian ada Lygodium circinatum ya, atau paku hata. Ini sebagai penawar racun akarnya ya. Daun keseleo, daun untuk mengobati keseleo ya, atau luka ya. Ini gambarnya kurang jelas ini. Suku Dicksoniaceae ya, Dicksoniaceae blume, paku hidang ya. Ini rambut homeostatik ya, Cibotium baranet, nawar jambi. Disebut nawar jambi ya, bahasa jambinya berarti. Penasak darah, anti rematik, merangsang kerja hati dan ginjal. Jadi secara empiris dia sudah banyak digunakan ya, paku-pakuannya ini untuk memasak darah, rematik, dan merangsang kerja hati dan ginjal. Ada suku Polypodiaceae ya, Sensulato nih. Nah ini sering sekali kita lihat di ya, epifit dia hidupnya ya, di pohon-pohon mangga, pohon akasia, pohon-pohon besar yang lembab ya pada permukaan apa namanya batangnya ya, dan ini ya, ini apa namanya mulai rapuh gitu ya, ditumbuhi lumut-lumut ini. Ada daun sariawan namanya ya. Daunnya digunakan untuk obat sariawan. Ya, ini ada Pyrosia numularifolia ya, pisisan atau duduitan namanya ya. Daunnya digunakan untuk sariawan atau daun sariawan. Ada di Rimoglosium epicegaloides ya, sisik naga ya, itu yang gambar itu ya, kayak sisik naga untuk sembelit dan penyakit koreng. Ada Platycerium simbar menjangan namanya, simbar menjangan ya, daunnya untuk obat bengkak. Kemudian ada Dirnaria sparsisora ya, paku lang layangan. Nah, ini bawah itu ya.
untuk obat diare dan gonore. Gonore itu adalah penyakit kelamin itu ya. Jadi antibakteri dia ini, si lang-layangan ini atau Dinaria sparcisora. Ada Polypodium yang E itu ya. Polypodium seligui ya. Akukawa ya. Polypodium V ya. Akukawa sebagai diureticum gitu ya, yang gambar kanan bawah. Ini yang terakhir suku Parkeriaceae ya, sifat hidrofit, memang tanaman yang tumbuhnya di dalam air, gitu ya. Contohnya Ceratopteris thaliketroides ya. Ini paku rawa, paku cai ya, atau biasanya digunakan untuk tanaman hias ya di akuarium, ya, air tawar ya. Penyakit kulit ya, bisa menyembuhkan penyakit kulit dan bisul. Oke, ya banyak sekali ternyata ya tumbuhan tingkat rendah ini gitu ya. Dari satu divisi ini turun menjadi beberapa anak divisi ya, dan beberapa genus bahkan spesies yang berbeda-beda. Tadi kan ada 14.000 spesies gitu ya. Jadi memang luas sekali dan namanya itu macam-macam gitu ya untuk tumbuhan rendah dari beberapa jenis divisi ini. Seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ini ya, rekamannya bagus. Nanti saya kasihkan tugas ya, Rasifa ya. Nanti saya kasihkan tugas. Nanti diingatkan saja, nanti saya kasihkan tugas berdasarkan slide yang saya berikan ya, supaya ada evaluasinya bagi yang tidak hadir ini ya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup ya, sudah sore. Saya ada kegiatan lagi sore ini, seharian saya dari pagi tadi. Mungkin kita lanjutkan nanti pertemuannya offline ya. Mudah-mudahan ada tempat. Kalau bisa sih offline-nya, kalau bisa jadi satu ruangan, kalau tidak bisa dibagi dua gitu ya, 2 kelas gitu ya. Kita cari ruangan di aula, di teater ya. Itu bisa dipakai, kita bisa kelas besar gitu ya. Karena saya tahu ini jadwal 2022 ini padat sekali. Mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Nah, biasanya lebih mudah itu kalau kita searching gambarnya gitu ya. Oh, gambarnya ini gitu ya, namanya ini masuk apa gitu ya. Karena saya juga pun tidak bisa menghafalin nama-nama ini ya. Tuh. Ya, paling tidak kalau di farmasi kita tahu manfaat dari tanaman-tanaman. Mungkin cukup ya pertemuan hari ini, kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Kak. Saya stop share.